Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Ibu Pak. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu pertemuan kita hari ini. Ya. Bagaimana kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Fat? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan membahas rencana observasi kelas yang akan kita lakukan minggu depan. Ya. Sebagai langkah awal, bisakah Pak Budi menceritakan sedikit tentang kelas yang akan saya observasi? Untuk depan kelas yang dipakai observasi itu kelas 12 IPA 1. Untuk materinya tentang gelombang bunyi, materinya tentang efek tubuh. Ya, itu topik yang sangat menarik ya, yang bisa Karena kaitan dengan suara. Kehidupan kita sehari-hari. Terus apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Budi capai? Tujuan dari yang saya ingin dapatkan dari pembelajaran pertama, satu, siswa dapat menentukan arah tanda positif dan negatif dari arah kecepatan pendengar atau kecepatan sumber bunyi. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dari sumber bunyi terhadap arah gerak pengamat. Oh, baik ya. Jadi fokusnya pada pemahaman siswa ya. Ya, pemahaman. Ya, pemahaman. Jadi nanti kira-kira tantangan terbesar dalam mengajari materi ini, Pak. Tantangannya mungkin mengajak siswa untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok, karena ini berkaitan dengan diskusi. Terus yang kedua adalah saya ingin melihat ada pembagian peran kerja di dalam diskusi kelompok. Ini sangat bagus sekali ya. Terus apakah strategis yang Pak Budi rencanakan untuk mengatasi tantangan tadi? Rencana awal saya membuat kelompok heterogen. Jadi dengan cara membuat anak memilih sendiri kelompoknya dari lot. Jadi sehingga anak bertanggung jawab terhadap apa yang diambil, sehingga jadi tidak ada protes dari siswanya. Oh, sangat-sangat bagus ya, karena ini karena jadi kita memberikan tanggung jawab ya, sesuai dengan yang dipilih. Oke, itu strategi yang sangat bagus ya. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Pak Budi dapatkan nanti pada umpan baliknya? Umpan baliknya mungkin saya ingin tahu cara saya memfasilitasi anak-anak yang sedang berdiskusi kelompok. Terus yang kedua, bagaimana cara saya memotivasi siswa agar lebih aktif dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Ya, oke. Ya, saya akan memperhatikan hal itu ya pada saat observasi nanti. Selain itu, apakah ada area lain yang Pak Budi ingin diskusikan atau yang perlu saya perhatikan? Iya, kaitan dengan bagaimana cara saya memberikan instruksi terhadap kegiatan diskusi kelompok yang lagi. Ya. Saya rasa itu sudah cukup ya, semuanya sudah lengkap. Ya, baiklah Pak Budi, terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat menantikan observasi ini dan kita akan kembali bertemu bulan depan. Ya, sampai ketemu lagi Pak Budi, terima kasih. Terima kasih juga. Demikian, mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
perhatikan, hari ini kita belajar tentang efek jerah. Masih melanjutkan ya? Iya. Ya. Apa itu efek Doppler? Ya, besar garisnya yang didengar oleh pendengar ya berdasarkan dari arah gerak sumber bunyi, apakah mendekati atau menjauh. Begitu juga pendengarnya, apakah pendengarnya menjauh atau mendekati sumber bunyi. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian berdasarkan gambar kalian menentukan arah atau tanda positif atau negatif untuk pendengar, positif negatif untuk sumber bunyi. Terus yang kedua, kalian berdasarkan dari hasil diskusi kalian menentukan frekuensi pendengar berdasarkan dari arah gerak sumber bunyi atau arah gerak pendengar terhadap sumber bunyi. Nah, hari ini kita bikin kelompok ya. Jadi Pak Guru bikin kelompok, kalian pilih bloknya. Jadi langsung ke meja atau tempat yang Pak Guru sudah tentukan ya. Bismillah. Bismillah. Tidak lagi. Iya. Satu. Nah, itu silakan kelompok dua. Ya, sini kelompok tiga. Kelompok empat. Tujuh. Oke, jadi perhatikan sini. Jadi dari soal kalian analisis dulu dalam bentuk gambar, tempel gambar-gambar itu di reka adegan, kemudian bikin persamaan dan betul. Ya. Oke, jadi kalau ada yang kurang jelas silakan angkat tangan. Silakan dimulai.
Dengan berapa? Jadi hasilnya 680 hasil. Ya. Yang kedua. Telah dipaparkan oleh Siti Fatia. Studi kasus nomor 2. Ani sedang duduk di dalam rumah. Tiba-tiba ia mendengar bunyi gemeran klakson bus yang frekuensinya 650 Hz. Bus tersebut bergerak mendekati rumah Ani dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika laju bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah frekuensi klakson yang diterima Ani? Diketahui VS-nya yaitu 650 Hz. VS-nya 650 Hz, VS-nya 20 meter per sekon, V-nya 340 meter per sekon. VP yang ditanya adalah VP, frekuensi pendengar. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, VS-nya kecepatan sumber bunyinya mendekat, yaitu jadi nilainya min. Sedangkan VP-nya diam, jadi nilainya 0, flash. Dengan rumus VP sama dengan V per VS dikali VS. VS dikali FS sama dengan kita nilai V-nya 340, V di bawahnya lagi 340 dikurang nilai VS yaitu 20 dikali 650 sama dengan 340 dikali 650 dibagi 320 yaitu 690 di koma 0 Mana nomor 3? Anggita yang sedang membawa motor berlawanan arah dengan ambulans tersebut. Berarti Anggita atau pendengar di sini bergerak mendekati sumber bunyi. Berarti VP-nya sama dengan plus. Karena di sini yaitu berlawanan arah, berarti saling berhadapan. Terus bisa kita ketemu dalam rumus FP sama dengan V plus VP per V min VS dikali FS. VP FP sama dengan diketahui
menentukan rumus persamaan frekuensi pendengar yang didengar dari sumber bunyi berdasarkan gambar. Bisa ya? Bisa? Bisa. Siap. Memang bisa. Alhamdulillah. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Ya. Jadi minggu depan kita ke tentang pemanfaatan efek Doppler terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, kasih apa semua dulu? Itu aja dari Pak Guru. Terima kasih banyak. Pak Guru tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu lagi untuk pertemuan kita hari ini. Bagaimana perasaan Pak Budi setelah melaksanakan diskusi kelompok di kelasnya tadi? Alhamdulillah sangat puas. Meskipun ada beberapa yang perlu diperbaiki. Oh, itu hal yang sangat baik ya Pak Budi. Ya, saya senang mendengarkan ada refleksi terhadap pelajaran Anda. Mari kita mulai dengan hal-hal yang menurut Anda berjalan dengan baik. Apa yang membuat Pak Budi merasa puas? Yang menjadi kepuasan saya tadi adalah anak-anak antusias dalam diskusi kelompok. Salah satunya adalah mereka merancang gambar analisis efek Doppler. Terus yang kedua yang menjadi kepuasan saya adalah adanya pembagian kerja dalam diskusi kelompok yang ditunjukkan pada saat presentasi laporan hasil diskusi. Ya, saya juga melihat ya tadi ya bagaimana antusias mereka dalam bekerja kelompok. Jadi tadi itu suasana sangat hidup sekali ya. Kira-kira saat praobservasi tentang siswa yang cenderung yang kemarin itu yang ingin Pak Budi melihat, terus apakah ada perubahan? Ada perubahan walaupun tidak terlalu banyak karena ada beberapa siswa yang masih pasif, jadi tinggal menunggu perintah, jadi tidak tanpa melakukan apa-apa. Insya Allah ke depan akan kita perbaiki. Oh, itu yang jadi tadi ya. Jadi saya sangat mengerti sekali. Terus apa yang harus Pak Budi atasi ya untuk menghadapi tantangan ini untuk masa yang akan datang? Mungkin ke depan saya mencoba metode atau mode pembelajaran yang lebih interaktif atau mungkin dengan menggunakan media yang membagi data. Itu sangat bagus sekali ya Pak Budi. Saya sudah melihat beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, saya melihat Pak Budi memberikan instruksi dengan sangat jelas ya di awal tadi ya, dan itu membantu siswa memahami tugas mereka. Terus bagaimana menurut Pak Budi tentang hal ini? Mungkin saya bisa sadari perlu ada pemantauan yang lebih karena setiap kelompok diskusi sehingga kita mampu mengarahkan anak supaya lebih aktif di dalam kelompok. Ya, itu benar ya. Jadi supaya anak itu bisa memahami konsep daripada efek Doppler ini, karena memang ini sangat berkaitan dengan sederhana, terus berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat bagus sekali. Terus bagaimana Pak Budi memilih strategis ya yang lain untuk bisa membantu mereka untuk bisa memahami konsep ini selain yang Mungkin saya bisa menggunakan contoh-contoh konkret ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin menugaskan anak-anak untuk mencari peristiwa yang berkaitan dengan efek Doppler. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kejadian efek Doppler ini sering terjadi dan sering mereka alami. Itu sangat bagus. Terus kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa Pak Budi kembangkan untuk yang pembelajaran yang akan datang? Mungkin yang pertama saya ingin mengembangkan tentang bagaimana memahami model pembelajaran, apalagi sekarang IKN ya ada model pembelajaran diferensiasi yang mungkin bagi kita yang baru mendengar
itu perlu belajar khusus ya. Jadi harus mendalami benar seperti apa keinginan dari model pembelajaran itu. Yang kedua, kita ingin menambah ya, metode atau wawasan saya terhadap metode atau wawasan saya bagaimana cara kita memotivasi anak tanpa harus dengan nada yang tidak sesuai yang kita tampilkan di kelas. Ya, itu sangat baik sekali ya Pak Budi. Jadi nanti bisa anak-anak juga bisa dikembangkan lagi untuk pemahamannya. Kalau bisa itu juga kita juga ini ya membuat pengelompok siswa-siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya juga bisa itu. Kadang kita bikin kelompok itu, tinggi kelompok itu bagi durasi banyak. Ini kita pakai kelompok jumlah besar supaya waktu yang kita rencanakan bisa dicapai. Oh, itu ya itu. Jadi juga itu juga sudah bagus ya. Terus kira-kira ya apa yang ingin Pak Budi kembangkan lagi? Setelah tadi itu kan ada umpan bayi dari siswa, terus Pak Budi nanya gimana umpan bayi dari siswa setelah Pak Budi memberikan pendapat? Alhamdulillah ada respon dari anak. Sebenarnya semua anak bisa memberikan umpan balik yang baik. Ya, kira-kira apa solusinya Pak? Itu tadi satunya ya kita menggunakan metode tadi. Jadi yang perlu dikembangkan dan untuk akan datang itu seperti itu. Jadi terima kasih apa itu saya sudah merasa cukup dengan observasi kita yang tadi dan saya lihat alhamdulillah mudah-mudahan ke depan itu kita bisa sharing lagi ya. Jadi saya tunggu rencana-rencana dari Pak Budi dan saya juga siap ya untuk menikmati dan juga bisa mendampingi Pak Budi. Mungkin ada terapi buat saya mungkin untuk belajar lagi dari Bufat. Ya, insya Allah kita sama-sama belajar ya Pak Budi. Insya Allah nanti kita kembangkan bersama. Apalagi kan sekarang kan kita sudah mulai memunculkan kelompok kita ya, kelompok belajar kita. Terus nanti kita bisa memberikan praktik baik di kelompok kita.